Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Legisways dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia bersama orang-orang yang mencintai Anda di rumah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keluasan rezeki buat teman-teman sekalian. Bicara tentang rezeki, sebagian kita gunakan untuk pendidikan. Karena pendidikan itu juga merupakan investasi dalam kehidupan yang sangat berarti. Makanya kita para orang tua mati-matian bagaimana caranya agar anak kita sekolah. Mulai dari sekolah TK sampai dengan anak-anak kita tamat SMPA memerlukan biaya yang besar, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita, teman-teman kita sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Ketemu lagi persoalan dengan biaya UKT yang mahal. Bagaimana solusi yang ditawarkan oleh pemerintah tentang UKT itu? Yaitu dengan student loan. Student loan itu ya bahasa kerennya adalah ngajarin ngutang, mahasiswa itu disuruh ngutang untuk bisa kuliah. Tapi apakah yang punya gagasan tuh nggak mikir ya? Kalau anak-anak itu dulunya waktu SD pun bapaknya udah ngutang untuk dia bisa membiayai mereka sekolah, gitu loh. Orang tuanya itu ngutang Pak supaya bisa sekolah SMP, sekolah SMA, gitu. Masa ditawarin ngutang lagi waktu kuliah. Nah, untuk itu jangan kemana-mana teman-teman, ikuti terus channel ini. Di Legacy Voice kita akan bicara tentang biaya pendidikan yang mahal tidak menghasilkan upah yang mahal. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara menghutang itu kan sebaiknya memang kita memperhitungkan kemampuan kita untuk membayar. Jadi setelah kita punya pendapatan dan pendapatan kita ini tidak mencukupi untuk memiliki sesuatu yang akan kita gunakan kemanfaatannya segera, maka kita akan berhutang. Contoh, kita ingin punya rumah. Kalau mengandalkan pendapatan kita saat ini, kalaupun kita tabung-tabung mungkin 5 atau 10 tahun lagi baru kita punya kemampuan untuk membeli rumah. Pada saat kemampuan itu tiba, mungkin harga rumah juga udah naik. Nah, tetapi kemanfaatan rumah itu ingin kita nikmatin segera, maka kita menghutang kredit rumah. Tetapi kreditnya itu, cicilannya itu masih dalam batas kemampuan kita untuk membayarnya. Nah, itu bagus hutang. Begitu juga misalnya kredit konsumtif lah, misal kita pengen punya motor, pengen punya mobil gitu. Motor itu akan kita gunakan sebagai kendaraan transportasi kita dalam bekerja mencari rezeki juga. Artinya kemanfaatan motor itu akan kita gunakan. Tetapi juga besarnya biaya cicilan hutang yang akan kita bayar itu masih dalam toleransi kemampuan kita. Itu cara ngutang yang bener lah, menurut saya masih logis. Nah, sekarang mahasiswa yang sedang kuliah disuruh mengutang gitu. Disuruh menghutang untuk biaya kuliahnya. Berapa tahun dia kuliah? Kan kalau tidak 3-4 tahun dia menyelesaikan kuliah. Selama itu dia menghutang. Artinya selama dia menghutang misalnya entah 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun itu, dia kan belum sanggup mencicil dalam kurun waktu itu.
Kapan dia akan menyicil? Kata pemerintah atau kata si penggagasnya atau contoh-contoh yang sudah ada di negara-negara lain itu adalah ketika dia tamat kuliah. Emangnya tamat kuliah langsung bisa kerja? Hah? Berapa persen sih daya serap tenaga kerja di kita di Indonesia satu itu? Kan pasti banyak yang nganggur juga teman-teman itu. Generasi Z, Anda akan banyak nganggur setelah Anda tamat kuliah. Kenapa? Memang lapangan kerja kita belum banyak. Kalaupun ada lapangan kerja itu, ada lapangan kerja yang sektornya adalah padat karya gitu ya. Kan pemerintah memang targetnya ke sana, padat karya, UMKM, industri kecil, yang gajinya tidak akan mungkin besar-besar. Pendapatannya tidak akan besar. Nah, kalau tamat kuliah dengan pendapatan yang katakanlah UMKM, Anda akan menjadi employee, bubble employee seperti itu. Seperti pemain karet tenaga kerja itu, diperah, ditekan, disuruh kerja keras, tapi tahan banting karyawannya. Tapi gajinya kecil. Katakanlah kalau Anda nanti setelah selesai kuliah 4 tahun, 3 tahun ke depan, kemudian menerima gaji UMR lah seperti itu. Kalau UMR-nya katakanlah 5 juta atau 7 juta di kota-kota tertentu misalnya, Anda nyicil berapa setahun? Dan akan berapa tahun selesainya? Kalau selesai kuliah, kemudian Anda kerja dengan gaji UMR, dipotong hutangnya untuk mencicil hutang masa kuliah student loan itu, maka berapa tahun dia akan selesai? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi baru selesai kuliah. Lantas kapan akan menikmati kehidupan? Belum lagi ketika Anda kerja, ada kewajiban baru kan? Dengan tapera dipotong lagi gaji Anda itu. Nah, teman-teman sekalian, para pemangku kebijakan, ya pikirkan lagi lah. Di negara-negara lain juga kan tidak berhasil juga, banyak yang tidak berhasilnya. Student loan itu mengakibatkan kredit macet kan? Pastilah. Ya bagaimana orang selesai kuliah belum kerja, nganggur lagi, gimana mau membayar hutangnya? Ya pasti kreditnya macet lagi di bank itu. Jadi apa tidak ada solusi lain? Ya sekarang kalau saya menyarankan kepada teman-teman, kalaupun memang begitu dunianya, kalaupun nanti Anda selesai kuliah, toh nanti dibayar juga dengan gaji yang murah, silakan Anda berpikir, kenapa tidak berwira swasta saja selesai SMA? Selesai SMA, Anda berwirausaha, mencari rezeki, insya Allah rezeki Anda ada di sana, kumpulkan uangnya, sehingga Anda bisa membangun jati diri Anda daripada hidup kuliah menyusahkan orang tua yang memang tidak punya uang untuk membiayai kuliah. Anda disuruh ngutang lagi, terus Anda tanya kepada orang tua Anda, waktu SD, SMP, SMA orang tua Anda ngutang tidak untuk membiayai sekolah Anda? Jangan-jangan orang tua Anda ngutang juga. Nah, ini mungkin yang bisa saya bantu tanggapi lah ya mengenai wacana untuk memperlakukan student loan ini bagi mahasiswa-mahasiswa yang kemarin mengajukan keberatan untuk UKT ya. Dan alhamdulillah memang sudah ditunda kan untuk memperlakukan kenaikan UKT baru ya, seperti itu. Ya tahun ini, tahun depan bisa saja kan berlaku lagi. Yang namanya aturan pemerintah itu kan semau-mau pemerintah, bisa ditunda sebulan 2 bulan nanti berlaku lagi, atau 1 tahun nanti berlaku lagi. Memang tetap akan berat bagi teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan tinggi kalau memang tidak campur tangan pemerintah yang besar. Jadi mimpinya bangsa ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk meningkatkan kualitas SDM, ingin Indonesia emas, generasi mudanya di tahun 2045. Kalau tanpa campur tangan pemerintah untuk membiayai ini, maka Anda semua
anak cucu saya nanti akan menjadi generasi cemas, bukan generasi emas. Seperti itu. Ini patut kita pikirkan ya. Pikirkan bagaimana untuk mengentaskan persoalan ini semua. Tapi hemat saya tidak dengan cara berhutang. Kalau Anda terpaksa berhutang untuk menempuh kuliah, pilihan saya lebih baik tidak. Lebih baik cari rezeki, kemudian Anda kumpulkan. Setelah Anda kumpulkan, baru Anda kuliah dari hasil penghasilan sendiri. Banyak teman-teman yang dulu begitu. Saya juga waktu tamat SMA dulu pernah cari duit sendiri. Ya seperti ini. Teman-teman saya juga dulu waktu kuliah banyak yang di pasar pagi jual sayur. Ada yang juga yang kerja-kerja lain. Sehingga dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Nah, itulah kemandirian teman-teman anak-anak muda. Ya demikian sahabat Legacy Boy dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi renungan bagi adik-adik Gen Z semua. Hindari berhutang pada saat Anda belum punya penghasilan, karena itu akan mengikat kehidupan Anda susah terus menerus. Sepanjang hidup Anda nanti akan susah. Pemerintah jangan memojokkan, jangan memenjarakan generasi muda kita dengan hutang. Kasihan mereka. Demikian, sahabat Legacy Boy di mana berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.